Mungkin kita minta tanggapan balik dulu dari teman-teman LSM dan termasuk juga Pak Hamzah Shiddiq tadi yang meminta agar dari Polda dulu yang menjelaskan, karena topik atau penyampaian juga hampir sama lah dengan teman-teman dari LSM. Jadi saya beri kesempatan mungkin langsung saya ke Pak Hamzah Shiddiq. Silakan Pak Hamzah. Nah, ini adalah penjelasan pertama di forum ini. Luar biasa nih, mimosa nih pada malam hari ini. Alhamdulillah abang kita ini di Reskrimsus pertama kali menjelaskan kepada publik setelah gonjang-ganjing ini. Ya. Selama ini kan kita menunggu apa sebenarnya narasi yang ingin disampaikan oleh Polda. Dan alhamdulillah terbuka pada malam hari ini. Meskipun sebenarnya saya ingin berikan catatan, izin Pak Dir ya. Alasan Pak Dir bahwa ini ada surat dari Bupati, ada izin lingkungan, ini menurut hemat kami ya, adalah alasan yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kalau saya bilang tidak masuk akal, kenapa? Karena kalau kita kembali ke awal April 2020, ya, apa kira-kira alasan yang mau dipakai oleh teman-teman di Polda ketika membuka polis lain yang pertama? Mungkin Pak Dir ini belum mengetahui bahwa di awal ya, mungkin tanggal 7 April 2020, lokasi itu disegel di polis lain oleh teman-teman Polda. Bukan cuma tanggal 12 Bukan cuma tanggal 12 Juni. Jadi tanggal 6, 7? Antara, saya tidak terlalu ingat persis ya, itu mungkin antara 6 atau 7 April 2020. Awal April lah ya? Ya awal April, minggu-minggu di awal April. Itu kan ribut itu. Sampai ada orang partai itu yang bicara-bicara kepolisian. Saya mendukung kepolisian pada saat itu. Saya dukung betul kepolisian. Saya bikin status tentang mendukung upaya kepolisian terhadap polis lain itu. Sepanjang kepolisian menemukan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di sana. Karena harus kita ingat, polis lain itu tidak sembarang dilakukan. Tidak ada sesuatu tiba-tiba langsung polis lain. Pasti dia punya proses, pasti punya prosedur, pasti punya ada dugaan-dugaan, pasti punya ada penelitian-penelitian. Dan kalau sudah diteliti, sudah dianalisa bahwa di sana ada dugaan tindak pidana, maka kan bisa orang dimulai dari proses penyelidikan ataupun dia naik langsung proses penyidikan. Maka kenapa ada polis lain? Polis lain itu kan kita pahami secara umum adalah bagaimana mengamankan satu tempat lokasi yang dianggap telah terjadinya satu tindak pidana di sana, agar tidak terjadi apa? Perubahan-perubahan di dalam lokasi tersebut, sehingga memudahkan teman-teman kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan atau penyidikan. Maka perlu ada polis lain agar orang tidak sembarang keluar masuk kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah teman-teman penyidik atau penyelidik dari kepolisian. Tidak sembarang orang polis lain, Bung HS. Nah, oleh karena itu, ketika awal April 2020 di polis lain, kemudian 2 hari berikutnya dia dilepas, kita pertanyakan, apa dasar kepolisian melepas? Kalau dijadikan dasar kepolisian melepas adalah izin lingkungan itu baru terbit di tanggal 15 Juni 2020. Bukan tanggal 8. Bukan nanti di tanggal 12, bukan nanti di tanggal, berarti kalau dia di 6, 7, atau tanggal 12 April. 14. Dia buka polis lain. Pak Dir mesti kasih tahu ke kita, polis lain yang pertama itu alasannya apa? Dicabut. Apakah ada izin? Pasti nggak akan ada izinnya. Karena izinnya kan kalau kata Pak Dir dipakai tadi itu berarti yang baru-baru keluar ini 15 Juni ini. Artinya apa, Bung HS, Bung Hadi, bahwa penyegelan yang pertama itu, ya kan, itu kemudian ditindaklanjuti lagi dengan penyegelan kedua. Dan ingat, setelah penyegelan pertama, berapa hari kemudian itu ada proses bongkar muat. Ini yang mesti publik tahu. Kalau tadi Bung Saiful Karim menyatakan bahwa cuman penyimpanan, penitipan, itu bohong. Bohong. Ada kok pemuatan. Ada videonya. Ada videonya. Bohong.
Bohong. Janganlah, ini umum, Bung Saiful. Anda dengan saya kan Anda pernah di lembaga legislatif jadi pimpinan DPRD. Jangan membohongi rakyat. Kalau itu cuma tempat penyimpanan atau tempat penitipan, salah. Ada aktivitas bongkar muat, ada yang diangkut. Peti kemas dari situ ada yang diangkut ke pelabuhan. Bagaimana kalau cuma tempat penyimpanan? Nah, pada saat penyegelan yang pertama itu tidak ada narasi dari polisi. Kenapa ini dilepas? Kita bertanya-tanya. Padahal awalnya saya mendukung polisi tuh. Saya mendukung polisi. Saya berterima kasih bahwa ada penindakan di sana. Nah, begitu yang kedua, disegel lagi. Tentu polisi juga punya dasar untuk menyegel. Kan tidak mungkin polisi menyegel tidak ada dasar. Yang kedua. Yang membuka segel. Artinya apa? Artinya dalam proses mulai dari April sampai dengan Juni penyegelan itu, di situ kan ada ruang, ada waktu kan di situ. Disitulah terjadi lagi aktivitas, maka pasti polisi menganggap itu salah, maka disegel lagi yang kedua. Tapi anehnya itu dibuka lagi, dan saya punya foto-foto bukti ya bahwa yang membuka itu bukan polisi, masyarakat umum. Ada buktinya. Ada buktinya sama saya. Nanti saya datang ke Bang Dir nanti. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman di kepolisian mesti juga secara holistik menempatkan bahwa yang namanya rekomendasi izin lingkungan, ya kita mulai dari awal nih ya, pelan-pelan ini ya. Izin lingkungan itu, rekomendasi izin lingkungan itu adalah dasar untuk diterbitkannya izin lingkungan. Ingat, rekomendasi izin lingkungan itu adalah dasar untuk diterbitkannya izin lingkungan. Izin lingkungan itu baru terbit 15 Juni 2020. Bukan tanggal 8. 15 Juni 2020 baru terbit. Setelah dilepas juga itu, dan itu sudah dilepas. Begitu. Nah, masalahnya begini, apakah dengan diperlihatkannya izin lingkungan, kemudian itu boleh dilepas polis lain, atau dianggap tidak ada masalah? Salah juga. Karena izin lingkungan itu adalah syarat untuk mendapatkan izin usaha. Nah, ini mesti kita sama-sama nanti akan memberikan narasi yang bagus. Jadi ini barang ini belum ada izin usaha. Belum ada. Baru izin lingkungan. Setiap usaha itu yang membutuhkan setiap usaha itu harus membutuhkan izin lingkungan. Yang usaha-usaha yang ada AMDAL, ada UKL, UPL, itu harus ada izin lingkungannya. Pasal 36 ayat 1. Ya, Jelas. Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Undang 32 tahun 32 2009. Jadi setiap usaha yang harus ada AMDAL, ada UKL, UPL itu harus ada izin lingkungannya. Nah, usaha DPPT Kemas ini membutuhkan AMDAL, UKL, UPL. Makanya kenapa diurus izin lingkungan? Apakah orang sudah dapat izin lingkungan boleh usaha? Belum boleh usaha. Karena izin usahanya masih harus diurus lagi tersendiri. Nah, izin usaha itulah yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan tadi sama Bang Didi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2016. Itu izin usahanya. Syaratnya ada izin lingkungan. Jadi kalau orang sudah boleh di situ menitip, menyimpan, peti kemas segala macam, itu sudah masuk di dalam kualifikasi sebagai depo peti kemas. Kalau disampaikan Bung Saiful Karim bahwa kita hanya titip, ya nggak boleh titip sembarang. Ya. Nggak boleh titip sembarang. Berarti sekarang boleh kita titip di mall. Kita boleh titip di mall. Peti kemas, bisa nggak kita titip di mall? Bisa nggak kita titip di lapangan sepak bola? Nggak boleh. Nggak boleh nitip-nitip sembarang, Bang Saiful. Harus ada lokasi yang benar-benar dapat izin, baru boleh taruh di situ. Kalau boleh titip sembarang, udah banyak peti kemas di tempat-tempat kita ini. Ditaruh-taruh aja sembarang. Nggak boleh. Itu logikanya begitu. Jadi nggak ada boleh, itu cuma dititip. Nggak ada titip. Ditaruh di situ, disimpan di situ, karena memang di situ ada izin. Nah, itu baru boleh. Di tempat yang memang ada izin DPPT Kemas. Iya. Gitu loh.
Tapi kalau dia bilang, kita belum ada aktivitas bagaimana? Pemuatan, bahkan 2 kali pemuatan. 2 kali ini pemuatan loh. Ada bukti. Bukti.